2 dan 3. Selain reaksi dengan oksigen, oksidasi adalah reaksi Pelepasan elektron, Bu. ya apa? Pelepasan elektron. Ya, pelepasan elektron. Atau pelepasannya kita ganti ya melepaskan elektron ya, melepaskan elektron. Elektronnya gini aja tulisannya ya. Dan ini kebalikannya. Melepaskan, lawan katanya apa? Mengikat. Ya, mengikat atau menarik boleh ya. Boleh mengikat atau boleh menarik. Elektron. Terus, satu lagi, contoh ya, contoh nih reaksi oksidasi. Misalnya, Ca jadi Ca2+ ya. Ini kebalikannya. Ini aja deh. O2. Ya. Bentar ya. Perhatikan dulu persamaan reaksi ini. Ca menjadi Ca2+. Sebelah kiri Ca-nya ini kan nggak ada apa-apanya ya. Berarti bilangan oksidasinya 0. Ya. Kalau yang kanan ada 2 plusnya, lihat muatannya. Berarti ini +2. Ya, +2 muatannya. Jadi kalau kosong gini berarti muatannya 0, tidak bermuatan, ini +2. Ini kan nggak seimbang. Yang namanya persamaan reaksi itu harus seimbang. Selain jumlah atomnya harus sama, muatannya juga harus sama. Jumlah atom udah sama-sama 1, tapi muatannya nggak sama. Supaya seimbang, yang tinggi, yang lebih tinggi kita tambahin elektron. Mana sih yang tinggi? 0 apa +2? Yang tinggi yang mana? 0 apa +2 sih menurut kamu? +2. +2. Maka kita netralin di sini tambah 2 elektron ya. Sehingga +2 ditambah -2 kan 0. Maka di kiri 0, di kanan 0. Tidak harus 0. Pokoknya seimbang jumlahnya antara kiri dan kanan. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Tadi Ibu katakan bahwa persamaan reaksi selain jumlah atomnya sama, muatannya juga sama. Sebelah kiri, jumlah atomnya dulu. Jumlah atom ada 2. Jumlah atom. Ada 2 nih. Ya. Sebelah kanan ada 1 jumlah atomnya. Maka kita harus samain. Maka yang kanan supaya sama-sama 2 dikali 2. Ya. Jumlah atomnya jadi 2. Baru terakhir muatannya. Di kiri muatannya nggak ada plus minnya di sini. Nggak ada plus minnya, maka dia 0. Tidak bermuatan. Kalau di kanan, ini ada -2 ya. Muatannya -2. Karena ada koefisien 2, yang namanya koefisien, maka semuanya ikutan dikali 2. Kalau ada angka di depan sini. Maka -2 dikali 2 jadi -4. Muatannya di kanan itu -4. Ini kan nggak seimbang ya. Kalau jumlah atom udah sama-sama 2, tapi muatannya nggak sama. Mana yang lebih tinggi sih, 0 sama -4? 0. 0, Bu. Maka ini kita netralin, tambah elektron sebanyak 4. Ya nggak? Jadi -4 ditambah 0, -4. Sebelah kanannya juga -4, jadi seimbang. Nggak harus 0 kan? Berarti ini sama-sama -4, kiri dan kanan. Kalau ini sama-sama 0, kiri dan kanan. Dah ya, jelas ya? Perhatikan reaksi ini. Melepaskan elektron. Melepaskan elektron, elektron ada selalu posisinya di kanan, itu namanya melepas. Ya, kalau melepas elektronnya ada di sebelah kanan dari tanda panah. Dari tanda panah ini elektronnya ada di kanan, itu namanya melepaskan elektron. Kalau elektronnya ada di sebelah kiri dari tanda panah, itu namanya mengikat elektron. Ya, jadi kalau melepas elektronnya selalu di sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau ketukar boleh tempatnya. Sebelah sini kanannya Ca ini ya, nggak apa-apa, tapi kan nggak lazim ya, tapi sama-sama di kanan. Nah sekarang yang ketiga, poin ketiga, oksidasi tadi melepaskan elektron. Satu lagi apa? Penurunan biloks. Turun apa naik? Oksidasi kenaikan, Bu. Ya, Kenaikan bilangan oksidasi. Yang pertama ini 0, yang ini +2. Naik apa turun? Dari Naik. 0 ya naik, karena naik dia naik. Kenaikan bilok ya. Biloksnya naik. Ya kan? Biloksnya naik. Pakai kata-kata yang gampang aja. Biloks naik. Berarti ini biloksnya Turun.
Dari 0 jadi min 4 kan angkanya turun kalau jadi minus. Ini namanya biloxnya turun. Bilox turun. Gitu ya. Nah, biasanya kalian tukar-tukar nih. Oksidasi, kalau oksidasi udah tahu ya, kalau oksidasi kamu ingat bernafas. Bernafas itu beroksidasi. Maka oksidasi itu kalau kita bernafas membutuhkan oksigen, maka oksidasi adalah kita bereaksi dengan oksigen ya. Itu kata bantu supaya nggak lupa. Nah, sekarang yang dua ini nih, yang dua ini supaya nggak lupa ya. Halo. Supaya nggak lupa, kita ingin kata reduksi nih. Kata reduksi ada huruf R-nya ya nggak? Ada huruf R-nya. Maka elektronnya di sebelah kiri. Bu kasih kata bantu deh. Elektron di kiri. Di kiri. Jangan banyak-banyak tulisan supaya nggak lupa. Elektron di kiri ada huruf R-nya. Ya kan? Terus biloxnya turun. Bilox turun. Bilox turun ada huruf R-nya. Bisa diingat nggak? Supaya nggak lupa. Jadi biar kamu nggak lupa, kamu ingat kata reduksi. Reduksi ada huruf R-nya, kamu lihat. Maka biloxnya ada di sebelah kiri. Dan biloxnya turun, elektronnya ada di sebelah kiri. Ya, coba nih, tes. Tambahin elektron di mana? Kiri apa kanan? Ayo. Tadi kalau tambahin elektron di mana? Kanan ya Bu. Elektron di kiri. Ya, elektron itu kan minus. Jadi kamu menganggap minus itu kecil gitu ya. Maka kita nambahin elektron di tempat yang tinggi. Yang tinggi yang mana sih? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Ya, kita nambahin elektron di sini. Berapa? Supaya sama di kanan. 1. Iya, betul, 1 elektron. Jadi plus 3 tambah minus 1 jadi berapa? 2. Plus 2 sama ya. Jelas ya? Nah, dari sini udah kelihatan nih. Oksidasi apa reduksi? Reduksi. Apa? Reduksi, karena elektronnya di sebelah Kiri. kiri. Biloxnya Turun. turun. Elektronnya ada di kiri. Biloxnya turun. Jadi ini reaksi reduksi. Ya. Kalau ngapalin satu aja, nanti oksidasi tinggal kebalikannya ya. Jadi kalau reduksi elektronnya di kiri, biloxnya turun, ada huruf R-nya semua, ingat. Reduksi kiri turun, reduksi bilox ini pasti pelajaran kelas 10 ya. Jadi kamu ingat ya, oksidasi itu reaksi dengan oksigen, melepaskan elektron dan biloxnya naik. Itu oksidasi. Kebalikannya berarti reduksi. Reduksi melepaskan oksigen, elektronnya di sebelah kiri berarti menarik ya, biloxnya turun. Ini boleh kamu ganti kata menarik ada huruf R-nya, menarik elektron dan biloxnya turun. Nah, kita lanjut sekarang mencari bilox. Bilangan oksidasi itu sama dengan muatannya, ya. Bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Kalau unsur dalam keadaan sendirian misalnya Na kayak gitu ya, nggak ada temennya, nggak ada plus minnya. Terus siapa lagi yang misalnya Fe, sendirian aja nih, ya nggak? Terus molekul diatomik itu molekul yang terdiri dari 2 atom. Yang ada 2 atomnya, ada angka 2-nya, misalnya O2, H2, ya, Cl2. Ini cuma ada 7 ya. Molekul diatomik itu cuma ada 7. O2, H2, Cl2, F2, golongan 7. F, Cl, Dr, dan I. Nah, ini semua biloxnya sama dengan 0. Ya. Jelas? Biloxnya sama dengan 0. Tapi kalau dia bermuatan, misalnya bermuatan Na plus 1 ya, maka dia biloxnya sama dengan muatannya. Nih, berarti dia plus 1 ya.
Jadi kamu perhatikan, kalau Na kayak gini, berarti biloxnya 0. Kalau kayak gini, berarti biloxnya Na sama dengan plus 1 ya. Nah, kalau ini, Fe3 plus, berarti biloxnya berapa? Plus 3. Nah, betul. Gitu ya. Kalau begini, berapa biloxnya? Min 1. Min 1, ya kan? Kalau ini, berapa biloxnya jadinya? Min 2. Iya, 2. Gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya senyawa, itu kan sendirian semua ya. Kalau bentuknya senyawa, misalnya NH4 plus, terus misalnya SO42 min ya. Ini biloxnya ini semuanya, semua bilox, bukannya satu-satu, biloxnya dia semua, itu sama dengan muatannya ini, berapa nih? Plus 1 kan? Ya ini plus 1. Nah, ya, plus 1. Ya. Kamu lihat ini plusnya cuma 1. Jangan dikali-kaliin, enggak dikali-kaliin plus 1. Kalau yang ini, jadi berapa? Semuanya secara keseluruhan. Berapa biloxnya? Berapa? Min 2. Min 2. Ya. Jadi kalau kayak gini, berapa bilox keseluruhannya? Sama dengan? 1. Berapa? 0. 0. Ya. Kayak misalnya H2SO4. Secara keseluruhan, enggak satu-satu. Berapa biloxnya? 0. 0. Bisa membedakan ya? Ya, kalau kayak gini berarti 0 semuanya. Ini lihat muatannya aja, berarti ini min 2, ini plus 1. Ini 0. Nah, semua unsur molekul diatomik kayak gini, ini 0. Kalau kayak gini, lihat muatannya. Bagaimana, jelas? Plus. Jelas. Kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang kamu disuruh mencari bilox. Carilah biloxnya S, misalnya ya, S dalam H2SO4. Nah, kamu suruh mencari S-nya aja, nggak semuanya. Sekarang aku tanya, tadi totalnya semua gimana kalau semuanya ini H2SO4? Biloxnya berapa? 0. Maka totalnya dia semua harus 0. Total semuanya. Berarti kalau total itu kan gabungan antara biloxnya H, biloxnya S, dan biloxnya O. Semua harus 0. Kamu disuruh mencari berapa bilox S-nya aja. Nah, kamu harus punya modal. Modalnya itu kamu harus tahu biloxnya H sama biloxnya O. Ya, biloxnya H dan O ini dalam senyawa ya. Dalam senyawa, bukan sendirian. Ya, biloxnya H dan O dalam senyawa. Maka H itu plus 1 ya. H itu plus 1, kamu ingat. Kalau O itu min 2. Kenapa H itu plus 1? Karena si H nomor atomnya 1. Ya, elektronnya cuma 1. Dia nggak stabil. Maka dia butuh elektron lagi untuk stabil. Jadi kalau digambar, H itu punya elektron 1 nih. Gambarnya H punya elektron 1. Ini elektronnya H. Dia nggak stabil. Maka dia butuh elektron lain. Ini elektron sesama dia sendiri. H gitu. Sehingga dia jadi stabil, jadi 2 elektron. Karena dia butuh, ya kan? Nah, berarti dia plus 1. Kenapa O itu min 2? O itu golongan 6. Nomor atomnya 8. Dikonfigurasiin, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 6 elektron. Sehingga elektron terakhirnya itu 6. Elektron terakhir itu menunjukkan dia golongan berapa. Karena elektron terakhirnya 6, maka si oksigen itu golongan 6A. Sehingga oksigen punya elektron ada 6 di sekitarnya. Ibu gambar ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh di sebelah sini deh, boleh. Pokoknya 6 jumlahnya. Ada 2 yang berpasangan dan ada 2 yang enggak. Nah, total elektron kalau dia stabil itu harus 8. Oh, ini 2 sih hidrogen. Karena dia nomor atomnya kecil. Untuk nomor atom yang kecil, stabilnya 2. Cuma dia sendiri aja sih ya. Nah, sedangkan oksigen kayak gini, totalnya kalau dia mau stabil 8, kurang berapa lagi? Kurang berapa lagi nih? Kurang 2 elektron nih, ya, kurang 2 elektron. Ya. Misalnya sama hidrogen misalnya ya, misalnya sama hidrogen.
Hidrogen punya 1 elektron nih. Tadi kan karena dia golongan 1A hidrogen itu. Ya, ini kalau dia golongan 6A oksigen. 6A. Kalau hidrogen golongan 1A. Ya. Jadi kemana-mana dia bawa elektron 1 aja hidrogen. Sedangkan oksigen bawa elektron 6. Ini dia elektron punya oksigen yang bulat-bulat ini. Nah, dia nggak stabil kalau cuma 6. Supaya stabil dan jadi 8 dia butuh 2 lagi. Maka dia butuh hidrogen sebanyak 2. Jadi kebetulan hidrogen punya 1 ya, jadi H2O nih. Air H2O ya. Nah, karena dia membutuhkannya 2 elektron, maka dia muatannya jadi -2. Ini jangan lupa nih. Ini modal kamu. Ibu mau ngomongin ini dong sih ya. H itu +1, O itu -2, jangan lupa ya. Nanti kalau ditanya +1 -2 dari mana sih? Dari kayak gini nih ya. Nah, sekarang kita lanjut sini. Yang ditanya berapa biloxnya S dalam H2SO4? Sekarang kamu udah tahu H itu berapa. H itu kan tadi +1 ya. Tapi H-nya ini 2. Kamu kaliin dong, 2 kali +1. Oke ya? Ya. Sekarang nih O. O sini. O tadi -2 kan O ini? O itu -2. O-nya ada berapa? 4. Ada 4. 4 kali -2. Ini biloxnya O itu -2. Nah, sekarang berapa S-nya supaya semua totalnya itu jadi 0? Yuk. Berapa? 4 kali -2 berapa? -8. 8. Tambahin nama ini. Ini berapa? 2. Nah, ini berapa lagi nih supaya jadi 0? 6. 6-nya min apa plus? Plus. Nah, maka biloxnya S jadi +6. Itu jawabannya. Bisa? Lagi ya. Berapa biloxnya K dalam apa ya? Nah, jangan K dulu. K2 boleh. Nah, yang udah tahu siapa kamu di sini dalam K2O? Oh, tahu? Iya kan? Oh, itu berapa? -2. Cuma ada 1 ya, -2. Nah, sekarang berapakah biloxnya K? Tapi K-nya itu ada 2. Maka 2 dikali berapa supaya -1. Berapa? 1. Plus 1, ya kan? 1 kali 2, 2. 2 ditambah -2, berapa? 0. Balikannya ya, yang 1 positif tambah negatif, jadi totalnya 0. Bisa ya? Oh iya, yang tadi tuh tambah lagi nih, yang tadi, nih, yang bilox. Kamu harus tahu golongan 1A dan golongan 2A. Pas apa enggak? Halina. Ini namanya. Halina. Frustasi. Ini kan ya, hafalinnya ya? Halina kawin Rubik CS frustasi. Itu golongan 1A ya. Golongan 2A. Besok minggu. CR. Hari. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, harus berapa nih? 12. Unsur yang di bawah-bawah sini itu bersifat radioaktif nih, yang paling bawah-bawah. Ya, ini bersifat radioaktif. Ini juga si CS juga nih, ini radioaktif. Makanya dia nggak pernah dipakai untuk contoh soal. Ya, jangan kan pakai untuk contoh soal. Kamu misalnya kuliah jurusan kimia, kamu nggak bakal pakai zat-zat kayak gini. Pertama karena dia berbahaya, memancarkan radiasi, dan jumlahnya sedikit di alam. Paling ini ada di sana di Batan, Serpong, ya kan adanya di Batan yang Pasar Jumat. Itu ada dalam jumlah juga sedikit, karena di alam jumlahnya totalnya cuma 1% dari seluruh. Kali Bu ini. Lagi.
Masih ada di situ kan kalian? Kan jangan-jangan ibu tinggal tidur lagi. Sini nih. Mana tadi ya? Nih, ini bersifat radioaktif, jadi nggak pernah dipakai contoh soal. Nah, yang ngetop-ngetop ini, gitu ya. Nah, yang harus kamu tahu, golongan 1A dan 2A, dia punya bilok, kalau dia dalam senyawanya punya bilok itu 1, ya. Sesuai dengan nomor golongannya. Jadi Li itu kalau bermuatan, ini golongan 1A semua kalau bermuatan jadi +1, semua golongan 1A. Dan semua golongan 2A kalau bermuatan jadi +2, ya. Gitu. Harus kamu ingat nih, golongan 1A dan 2A. Kalau non-logam contohnya misalnya belerang ya. Contohnya belerang. Itu punya biloks banyak. Ada 0, ada -2, ada +6. Maksudnya lebih dari 2. Tapi khusus golongan 1A dan 2A itu udah pasti. Cuma biloksnya kalau nggak 0, dia sesuai dengan nomor golongannya. Litium nih, kalau dia sendirian dia 0. Tapi kalau dia bergabung sama teman-temannya membentuk senyawa, dia jadi +1. Magnesium atau berilium misalnya ya, kalau dia sendirian, Mg aja gitu ya, dia biloksnya 0. Tapi kalau Mg bergabung sama yang lain, misalnya bergabung sama O deh, jadi O gitu ya, atau sama Cl jadi MgCl2, maka biloksnya dia ini +2, ya, +2. Kalau dia bergabung sama yang lain, tapi kalau dia sendirian aja, dia biloksnya 0. Jelas nggak? Itu jadi netral nih. Oh, itu kan -2 ya. Tuh, jadi totalnya 0. Ini Mg +2, Cl itu -1. Ya, Cl itu -1. 2 kali -1, -2. Jadi kan semua totalnya 0. Ulangi sekali lagi. Khusus golongan 1A dan 2, dia punya biloksnya dalam keadaan bersenyawa, itu sesuai dengan nomor golongannya. Jadi Li, Na, K, Rb itu +1. Be, Mg, Ca, Srba itu +2. Kalau nggak sendirian, ya, semua unsur kalau sendirian dia biloksnya berapa? 0, Bu. Iya, begitu. Nah, kita lanjut. Sekarang berapa biloksnya S dalam MgSO4 gitu. Nah, kalau mencari biloks, kalau ditanya S berarti yang lainnya harus kamu udah tahu, ya kan? Kamu udah tahu biloksnya Mg. Tadi kan disuruh hafalin. Mg golongan berapa? Golongan 2, Bu. Iya, berarti dia berapa? +2. +2. Mana O tadi berapa? Udah dihafalin? O itu? 4 kali -2. Tuh, 4 kali -2. Jadi berapa S-nya supaya total seluruhnya jadi 0? +6. Iya, ya kan? Ya, jadi kan tembus 6. Dalam HbSO4 itu sekarang, dalam MgSO4 juga dia +6. Mana ada? Lagi ya. Berapa biloksnya Cr dalam Nah, yang ditanya Cr. Kalau yang ditanya Cr, maka yang ini K dan O kamu udah tahu pasti. Gitu. Kak udah tahu ya. Tadi Kak berapa tadi? 2 kali +1. Betul, 2 kali +1. Maka Kak golongan 1A ya. Dan yang ini udah tahu berapa ini? 7 kali 2. Iya, 7 kali 2. Nah, CR-nya ada 2. Jangan lupa CR-nya ada 2. Jadi 2 dikali berapa? Titik, supaya semua 0. +6. +6. Betul ya? Berarti dengan 2 kali +1, 2 kali 6, 12. Kalau lebih baik 14. 14 ditambah 14 sama dengan 0. Jelas ya? Sekarang dalam ion ya, kamu suruh mencari S dalam
SO4 2 min. Catat dulu ya. P dalam PO4 3 min. N dalam NH4 plus. Sekarang ini dulu. Mencari S dalam SO4 2 min. Kamu yang ditanya ini S. O-nya udah tahu dong. O-nya berapa tadi? 4 kali min 2. 4 kali min 2. Jadi berapakah S-nya? Supaya totalnya ini dia. Bukan 0 lagi. Supaya semuanya itu totalnya jadi min 2. Jadi berapa S-nya? 6 Berapa? Berapa sayang? plus 6. Plus 6. Ya kan? Ternyata S selalu plus 6 ya. Jelas nggak? Nah, jadi kalau ada muatannya, maka total seluruhnya yang muatannya, totalnya min 2. Sekarang ini, totalnya harus berapa? Min 3. Min 3. Kamu yang ditanya yang P, O-nya udah tahu berapa. Berapa ini? 4 kali min 2. 4 kali min 2. Semua harus min 3 ya. Berapa KP-nya? Plus 5, Bu. Plus 5. Betul. Pintar ya. Sekarang N dalam NH4 plus. Ini totalnya semua harus berapa? 1. Nah, kalau nggak ada angkanya berarti plus 1. Yang ini tuh kamu udah tahu. Berapa ini? Plus 4. 4 kali 1. Iya, 4 kali plus 1. Kan ya? Berapakah N-nya? Supaya totalnya plus 1. Min 3. Iya, min 3. Jelas ya? Nah, lebih betul deh. Pertanyakan? Enggak, Ibu. Pertanyakan? Nah, ada lagi nih. Kamu ngafalin ion-ion. Ada ion-ion yang harus kamu hafalin. Ion sulfat itu SO4 2 min. Ini namanya ion sulfat. Ya, ini nama ion. Ion sulfat. Enggak. Terus ada NO3 min. Ini namanya ion nitrat. Kalau S2 min kan nggak ada O-nya ya. Ini sulfida. Kan ada ida-idanya kalau nggak ada O-nya. Kalau nggak pakai O, pakai ida. Terus PO4 3 min. Ini ion fosfat. Yang tetap ya. Nitrat sulfat. Nah, ini deh. Ya. Kan kamu pernah ada hafalan lagu sama ibu ya? Pernah kan ya? Lupa nih, asam-asam kuat apa aja coba? Ya lupa, ada nggak yang ingat? Salah satu yang lagunya Doraemon itu. Lupa ya? Oke, saya masih setengah ingat ya, Bu ya. Coba deh kamu. Ini Pak Is kayaknya. H2SO4, H3, H2, apa lagi? ClO4. HClO4, HClH, BlH, Ya. NO3, H2SO4, HClO4, HClH, BrHIH, NO3. Gitu kan ya? Itu asam-asam kuat. Lupa ya? Yang asam-asam lemah. H2S asam sulfida. Terus apa lagi? Kayak gini kan. H2S asam sulfida. Apa lagi? Buka catatannya. Kamu nggak dicatat ya? Kais ya dicatat nggak? Lupa ya? lupa, Bu. Makanya dicatat itu nggak ada di buku. Itu karangan ibu. H2S asam sulfida, HCN asam sianida. Gitu kan ya? Terus lagi.
H3PO4. 4. Asam Fosfat. terus AF asam fluorida. iya, terus apa lagi? CH3COOH. Nah, Itu asam asetat terus H2CO3. Asam karbonat. Terus apa ya? Oh, asam format HCOOH. iya betul. Ulangin ulangi sini. Tadi ya. Mari. H2S asam sulfida. HCN asam sianida. Terus H3PO4 asam fosfat. Terus F asam fluorida. CH3C. Itu asam Asetat terus H2CO3. asam Karbonat. Asam format HCOOH. ini kan ya. Ini adalah asam-asam lemas semua. Nah, jadi kamu bisa ngafalin ini nih. Oh, kalau PO4, H3PO4, ionnya jadinya, ini ionnya ya, PO4, ini nanti istilah tiganya 3 nih, gitu ya. Ini karena hanya 1, ini berarti CN, berapa? PO4 aja 3 min, karena hanya ada 3. Kalau CN sih? Min 1. CN? CN berapa? CN min 1. CN min ya, min 1. Kalau ini berarti S? Min 2. Iya, S 2 min dibacanya ya. Ini berarti F? F min. Nah, kalau yang sini hanya yang ini ya. Hanya 1. Jadi ini CH3COO Min. min. Kalau ini berarti, ayo sebutin. CO3 min 2 min. CO3 2 min. 2 min. Terus yang ini hanya yang ini. Karena dia saudaraan nih. Jadi ini HCO. iya. HCOO min. Oh, min. Ini ion-ionnya ya. Ini ion-ionnya. Ini asam-asam lemah semuanya ya. Itu bisa kamu hafalin begini. Ini asam-asam lemah. Kalau asam kuat tadi apa aja tadi? Ayo, Doraemon, lagu Doraemon. H2SO4. 2SO4. HCl. Terus HBr, HI, HBr, HI, HL. Ayo ya. H2SO4, HClO4, HCl, HBr, IH. ya. Ulangi bareng-bareng. Buka suaranya semua. Suaranya aja nih, bukan kamera. Kamera susah dibukanya sekarang, suaranya aja. 1, 2, 3. H2SO4 HClO4 HClHBrHIAO3. Ya. Kalau kamu hafal itu, kamu jadi hafal ion. H2SO4, jadi ionnya SO4. Min 2. 2 2 min. 2 min. Terus ini. Jangan bingung, haknya aja dilepas. ClO4 Oh, 4. min. Pinter. Terus ini. CL min. Iya, ini. BR min. Ini. Min. 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 Ini. NO3 min. N3. Ya.
Ini adalah asam-asam kuat. Ini ion-ionnya. Gitu ya. Jelas ya? Coba sekarang Ibu mau ini nih ya. Ibu mau tes. Terusnya. Terus. Sekarang pertanyaannya gini. Berapakah biloxnya Fe yang ditanya? Dalam ini semua. Ya. Nah, sementara kamu tahunya cuma O aja kan? Ya enggak? O itu min 2. P-nya kamu nggak tahu berapa. Ya kan? Ya kan? Kalau pakai cara yang tadi. Kalau pakai cara yang tadi, dijelasin, kamu tahu O itu min 2. Biloxnya. Nanti 4 kali min 2. Nah, P-nya kamu nggak tahu. Sementara kamu ditanyain ini. Nah, ini pakai ion. Kamu harus udah tahu ionnya si PO4. PO4 berapa tadi? Lihat. PO4. 2 min. Ini dia. 2 min. Mana ya ini? Pulpen itu mana sih nih? Ini dia ya. Ini 3 min nih. Kelihatan kan kamu yang ini ya? Ini nih. Ya. 3 min dia. Maka ini jadi min 3. Ini PO4 ini min 3. Ini jadi 1, diikat jadi 1 PO4. Jadi berapakah Fe-nya supaya totalnya jadi 0? Berapa? Plus 3. Plus 3. Ya, itu pintar. Sekarang yang ini. Itu juga pakai cara kayak gitu. Kenapa? Itu banyak biloxnya. Jadi berapa? Ini diikat jadi 1. Ion SO4. Berapa tadi ion SO4? 2 min. 2 min. Berapa? 2 min. 2 min. Ya, 2. Jadi berapa N-nya? Plus 2. Plus 2. Pintar. Nah, sekarang ini NO3. NO3 berapa? Min 1, Bu. Min 1. Cuma dia ada 2. Ada 2 kan? Berarti kamu kali 2. 2 kali min 1. Jadi berapa yang sini supaya 0? Plus 2. Berapa? Plus 2. Plus 2, Bu. 2. Ya. Nah, lihat di besi. Oh, Fe itu ada yang plus 2, ada juga Fe yang plus 3. Dia punya bilox banyak. Terus kalau dia sendirian, jadi dalam Fe itu dalam FePO4 dia plus 3. Dalam FeNO3 2 kali si Fe-nya plus 2. Kalau dia sendirian, maka dia berapa? 0. 0. Dia punya bilox lebih dari 2. Dia 0 kalau sendirian. Kalau ada juga yang plus 3, ada juga yang plus 2. Tadi yang biloxnya cuma itu aja, yaitu golongan 2A dan golongan 1A. Ya, golongan 1A dan 2A. Ini jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Ya, sekarang kita, kalau udah jelas kita masuk ke materi kelas yang 12. Awas. Ibu punya kucingnya gangguin dia di atas buku ibu, di atas absen. Sekarang kita lanjut yang materi kelas 12. Menyetarakan. Nanti kalau nggak kehapus, Ibu kirim ke kamu ya. Kalau nggak kehapus. Menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ayo, cari soalnya. Menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada beberapa cara. Ada 2 cara. Ada satu lagi sebenarnya ya. Cara setengah reaksi namanya ya. Cara setengah reaksi. Dan yang kedua lagi yaitu cara bilox. Nah, sekarang kita mulai dulu yang cara setengah reaksi ya. Cara setengah reaksi. Tulisan ini jelek banget ya di sini. Soalnya suruh setarakan.
Dan ini soalnya. Soalnya gini, kamu disuruh setarakan. Setarakan bersama reaksi berikut. Perintahnya suruh setarakan. Pakai cara setengah reaksi ya. Lihat sini semuanya. Cara setengah reaksi kita ambil. Jadi ada 2 pasang. Nah, lihat sini. Yang ini dikasih kotak ya. Yang 4. Cari yang sama di kanan. Yang mirip sama dia maksudnya, yang ada sejenisnya dia. Di kanan, di sebelah kanan tanda panah. Di antara bertiga pilih yang mana? M2+. Iya, ada MN ya kan, di pasangan pertama. Nah, pasangan kedua, jangan bilang H. Ini ya, ini udah pasti ada H dan ada H2O. Jadi kamu pilih yang kedua ini, yang CO. Sama siapa di kanan? CO2. Ini bulatin ya, sama CO2. Nah, jadi ada 2 pasang, nggak pernah ada lebih dari 2 pasang. Berarti 1 pasang yang nanti, satunya oksidasi, satunya lagi ada reduksi, jadi redoks. Nggak mungkin oksidasi dan dua-duanya, dan nggak mungkin reduksi dua-duanya. Jadi yang satu ada yang naik biloxnya, satu lagi ada yang turun biloxnya. Yang satu lagi melepas elektron, satu lagi mengikat elektron. Entah yang mana dari 2 pasangan itu. Ini kita lihat ya. Kita lihat sekarang pasangan pertama dulu. Pasangan pertama, MnO4- berubah menjadi Mn2+. Ini tulisnya agak ke bawah ya, ini nggak boleh begini nih. Tuh, bawah begini ya. Nah, cara pertama perhatikan ini yang butuh konsentrasi kamu. Pertama, jumlah Mn-nya disamain dulu, jumlah atom bukan muatan, ya. Kalau ditanya muatan sebelah kiri ini min 1. Kalau muatan ya, kalau ini berarti +2 itu kalau muatan. Sekarang kita lihat jumlah atom. Mn di kiri, ini Mn ada 1. 1 ya. Di kanan juga 1. Jumlah atomnya sama-sama 1. Udah sama kan? Ya, baru Mn-nya aja. Bukan muatan ya, jumlah atomnya, jumlah atomnya. Jelas nggak? Mn udah sama, kiri dan kanan ada 1. Yang nggak sama siapa? Yang nggak sama siapa? Ini nggak sama banget dong kiri dan kanan. Yang sama baru jumlah Mn-nya sama-sama 1. Yang nggak sama banyak apanya? Yang mencolok. Ya. O-nya. Oh, di kiri ada berapa? Oh, di kiri jumlahnya ada berapa? 4. Ada 4. Di kanan nggak ada O-nya ya? Iya. Maka yang kurang O ditambah H2O sebanyak jumlah yang kurangnya. Dengerin ya. Gimana? Yang kurang O ditambahin H2O sebanyak yang kurangnya itu. Ini kan O-nya di kiri ada 4, di kanan nggak ada. Maka kurangnya 4 dong O-nya ya. Maka di kanan ditambah 4 H2O, tambah air sebanyak 4. Kok 4 sih? Karena O-nya kurang 4. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di tempat yang kurang O antara kiri dan kanan, yang kanan kurang O. Kurang O-nya berapa? 4. Maka ditambahin H2O sebanyak 4. Udah ya? Akhirnya karena ditambah H2O, maka di kanannya jadi ada H. Di kirinya nggak ada. Ya. Maka di kiri jadi kurang H. Berapa jumlah H-nya ini dihitung, dikali ya. Kan H-nya ada 2 nih. Dikali koefisien 4. Jadi berapa nih? 8. 8. Maka di seberangnya di sini ditambah H plus sebanyak 8. Ya, gitu. Tambahnya H plus. Jadi H2O sama H plus yang berperan ya. Jelas ya? Udah nih. Jadi jumlah H-nya 8 di kiri, di kanan juga 8. Ya kan? Jumlah O-nya jadi sama nih. O-nya ada 4,
O-nya ada 4 kan 1 nih kali 4 dari 4, O di kanan ada 4, di kiri juga ada 4 sama. MN-nya di kiri 1, di kanan 1. Udah sama. Yang enggak sama muatannya. Kiri dan kanan muatannya belum sama. Jadi tahap terakhir kalian samain muatan. Caranya ini kita hitung. Di sebelah ini nih, kelihatan nggak sih pulpen ibu bergerak-gerak? Kelihatan. Nah, Kelihatan di Ibu. sini muatan totalnya tadi -1, yang seperti yang kita pelajari, -1 ini, ya. Dan ini +1 kan, karena ada koefisien 8, ini jadi +8. Ibu tulis deh, ini -1 total seluruhnya, dan ini +8. Ya. Keduanya dijumlahin. -1 tambah 8 jadi berapa? 7. +7. Jadi sebelah kiri muatannya +7. Sebelah kanan, ini berapa? Berapa muatannya nih? +2. Di log tadi kan? Dan ini berapa yang ini? 4 kali min 2. Ini kalau nggak ada plusnya berapa? Oh iya 0, Bu. 0. Dari 4 kali 0 aja 0 kan? 0. Nah, di total nih berapa? 2, Bu. 2. Seimbang nggak 7 sama 2? Enggak. Nggak seimbang kan? Kita tambahin elektron buat menyeimbangkan. Tadi nambahin elektron di tempat yang mana? Kiri. Yang kiri banyak. Karena lebih banyak. Nambahin berapa elektron jadinya? 5. 5 elektron, pinter. 5 elektron. Sekarang ibu tanya, reaksi oksidasi apa reduksi ini? Reduksi. Reduksi kenapa? Kenapa reduksi? Karena di Karena di kiri. Elektronnya ada di turun. kiri. Betul ya? Nah, selesailah setengah reaksi ini. Sekarang satu pasang lagi. Kalau ini reaksi reduksi, maka yang satunya lagi harus oksidasi. Kalau reduksi juga elektronnya kamu nanti di kiri juga, berarti salah pekerjaan kamu ya. Nah, sekarang yang pasangan kedua. Pasangan kedua ini yang tadi ya. Tulis ya. Ini C2O4 berubah jadi CO2. Tuh ya. Pasangan kedua nih yang bulat C2O4 jadi CO2. Yang pertama, ada 2 minnya nih. Tuh ada 2 minnya ya kan? Nah. Yang pertama jumlah C-nya dulu disamain. Ini C ada berapa ini? 2. Ada, nah, di kanan ada? 1. Nah, sama itu koefisien. Nah, sehingga C-nya sama. Sekarang ibu tanya, mana yang kurang O? Kiri apa kanan? Udah sama. Udah sama. Kalau udah sama, ya nggak usah ditambahin lagi, nggak usah diapa-apain. Kan udah sama. Ya, sekarang tinggal muatan yang terakhir. Sini, sebelah sini totalnya berapa muatannya? Muatannya berapa ini? 2, Bu. Ini 2. Lihat angka di atas ini ya. Ini berapa? 0, Bu. 0. Mana yang lebih tinggi? Min 2 apa 0? 0. Main elektron di mana? Kanan. Kanan. Berapa? Min 2. 2 elektron. Elektron. Kan ya? Reaksi oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Oksidasi. Karena elektronnya ada di kanan. Ini elektronnya 2, ini elektronnya 5. Nah, kalau reaksi redoks jumlah elektronnya harus sama. Ini kan nggak sama nih ya. Maka yang ini dibalik, ini dikali 2, ini kamu kali 5. Ya kan? Supaya nanti jadi sama 10. Apa nih yang dikali semuanya? Harus ini aja ya. Ini dikali 2 mulai dari sini. Kan MnO4 ada 1 ya. Dikali 2 jadinya 2 MnO4 min ditambah 8 kali 2 hapus kan 8 ya. Jadi 16 ya kan ya. 16 14 ya kan? Ditambah 10. 10 elektron. Ditambah 10 elektron. Jadi 2 Mn 2 plus kan ya? Iya. Tambah 8. 2O. Kan ya? Sekarang yang di bawah dikali 5. Jadi 5 C2
Jangan di sini kan tulisnya. Ini ya, ini nggak cukup. Ini nggak cukup. Tulis ke atas ya, dinaik ke atas ya. Ini jadi 5 C2O42 min itu langsung berubah jadi berapa ini? CO2-nya CO2. tinggal di, ya berarti berapa? 10 CO2. 10 CO2 tambah 10 elektron. elektron. Sehingga jumlah elektronnya sama. Kedua reaksi ini dijumlah. Cara menjumlah, kalau ada sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama, boleh dicoret. Apa yang sama, yo? elektron. Elektron. Yang satu di kiri dengan syarat, yang satu di kiri, satu di kanan, karena mana ya? Ini habis, coret. Karena sama. Nah. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Udah kan? Nggak ada? Kalau nggak ada yang sama, jumlahin ke bawah semua. Yang kiri ke kiri semua. Jadi 2 MnO4 min tambah 16 H plus tambah yang ada di kiri semua ya 5 C2O42 min. Jadi ini boleh terbalik ini. Yang penting semua ada di kiri. Letaknya boleh terbalik ya. Misalnya ini H plusnya ada sebelah sini, yang ini sebelah sini boleh. Yang penting semuanya ada di kiri. Yang di kanan sisanya tinggal 2 Mn2 plus tambah berapa? 8H2O ya. Tambah 10 CO2. Itu hasilnya. Benar, jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, ini kamu pindahin ke atas hasilnya. Hasil yang ini tadi diminta di soal yang tadi. Ini MnO4 tadi koefisiennya berapa sih tuh lihat. Soal yang awal ini berapa? 2. H plusnya itu berapa? 16. 11. Ini 5. ini 2. 2. Ini 8. 8. Ini 10. nah, gitu. Ya. Oh iya, ini namanya dalam suasana asam ya. Ini dalam suasana asam namanya. Oh, berarti nanti ada suasana basah. Nah, kenapa suasana asam? Karena ada H plusnya. Asam itu identik dengan H plus, ada H plusnya, jadi disebut dengan suasana asam nih, ada H plusnya di reaksi ya. Ini ada H plusnya. Ya. Berarti kalau suasana basah ada siapa? Kalau asam H plus, kalau basah OH min. Tanda bini jangan lupa. Kalau asam H plus maka basah OH min. Nanti kita pelajari kalau dalam suasana basah. Ini gimana, jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Kita sampai jam berapa sih? Suasana basah satu lagi ya. Sekarang gini, kalian nanti bikin soal dari awal, yang ini aja dulu. Kalian kerjakan di rumah sampai bisa hasilnya kayak begini. Ya, kalau udah bisa sampai kayak gini, berarti kamu udah bisa. Ini kamu foto nggak sih? Dari tadi mau difoto nggak? Kamu nggak bisa ya? Kau pakai HP ya? Di screenshot kamu. Ya, di screenshot ya. Yang pertama ya, di screenshot. Mana ya? Screenshot nih. Udah semua screenshot. Ibu nggak mau ya? Ya, Bu. Ya, berikutnya. Nih. Udah belum? Oh, ini Udah, Bu. kamera itu ya? Tahu. Tuh. Terus, satu lagi. Udah ya? Udah semua nih? Wah, dia nggak mau nih. Nggak mau, biasa nih, ngambek. Bentar ya. Ulang lagi. Nah, sini.
belum foto lagi. Oh. Ini ya. Ini ya tulis yang ini. Udah, screenshot? Ya, Bu ya. Sekarang yang kedua dalam suasana bahasa. Masih dulu nggak ya? Sampai jam 10 ya Ibu ya? Sampai jam 9.45, Bu. Oh, jam 5. Berarti satu lagi bisa ya. Sekarang dalam suasana bahasa. Sekarang setengah reaksi ya, cara setengah reaksi. Masih setengah reaksi. Dalam suasana bahasa. Caranya. Ya, disuruh dalam suasana bahasa, suruh setarakan, ya, setarakan. Nah, pertama tadi kamu pasang-pasangin ya, ada 2 pasang, ini udah kelihatan. Ini sama siapa pasangannya? Halo, ini siapa? CL2. CL2. Nah, pasangan kedua ini. Kamu hati-hati ya, lihat ininya, muatan-muatannya jangan sampai nggak ditulis, ya, ada minnya. Ini sama ini dong pasti sisanya ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Sebenarnya ini boleh kebalik, yang ini duluan deh. Pasangan ini nggak apa-apa, boleh ya. Pertama kamu CL min jadi CL2. Nah, lihat ini ya. Udah kelihatan jumlah atomnya nggak sama ya? CL di kiri ada berapa? 1, Kanan mana? 2. Makanya ini dikali? 2. Nggak ada O-nya kan? Berarti udah selesai. Selesai. Langsung ini berapa muatannya? Min 1. Satu ada koefisien. Jadi dikali, jadi berapa? Min 2. Ini berapa? 0. Tinggian mana? 0. Ada nama elektron di kiri apa di kanan? Kanan. Berapa elektron? 2 elektron. Ya, selesai tuh. Oke, gini cepet ya. Sekarang yang kedua. MnO4 min. Ada ini, tinggal sebentar dah. Buat ini laporan. Karena semuanya harus di video dan di foto. MnO4 min jadi MnO2. Oke ya? Sekarang kita samain dulu Mn-nya. Sama kayak tadi. Mn-nya di kiri ada berapa? 1. 1. Ini samainnya ya. Mn di kiri ada 1, di kanan ada? 1. Ya, ternyata dia sama-sama 1 kan? Yang nggak sama apanya? O2. O-nya. Kalau dalam suasana asam, yang kurang O ditambah H2O, sekarang kalau dalam suasana basa dibalik. Yang lebih O-nya. Yang lebih sebelah mana O-nya? Kiri apa kanan? Kiri. Yang kiri. Lihat, di kiri O-nya ada 4, di kanan ada 2. Berarti yang kelebihan adalah sebelah kiri. Berapa lebihnya? 2. Lebihnya berapa? Lebih 2. Lebihnya 2. Berarti di sini ditambah 2H2O di tempat yang lebih. Ya. Ya. Nah, sekarang di sini jadi ada H-nya. H-nya jadi ada berapa ini? 4, Bu. Ada 4. Maka di seberangnya dia di sini bukan ditambah H plus lagi, tapi ditambah OH min sebanyak 4. Itu ya? Karena dia suasana basa. Basa itu identik dengan OH min. Ya. Jelas ya? Udah, sekarang tinggal muatannya kita total.